Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Kristiono. Alhamdulillah saudaraku, kita bisa berjumpa kembali di Pesantren Hijrah Al-Hanif TV. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman masih terkait tentang membaca Al-Quran. Kebanyakan orang-orang Kristen, Yahudi Kristen, mereka membenci Al-Quran karena ketidakpahaman mereka terhadap Al-Quran. Karena kebencian yang diwariskan selama ribuan tahun, karena konflik masa lalu yang terus-menerus dipelihara, yang melahirkan perselisihan tiada ujung sampai hari ini. Sekiranya orang-orang Yahudi Kristen ini mampu mempelajari Al-Quran, mampu ada keinginan untuk membuka hatinya, mampu berpikir jernih dalam berupaya memahami Al-Quran, pasti mereka akan menemukan hidayah yang sebenarnya. Inilah yang kita harapkan. Semoga kelak di generasi orang-orang Yahudi Kristen ini ada orang-orang yang mau bersungguh-sungguh untuk mempelajari Al-Quran. Alhamdulillah saat ini kita saksikan banyak saudara-saudara kita yang mereka dulunya non-muslim, kemudian mereka mengkaji Al-Quran. Alhamdulillah kemudian mereka berbondong-bondong menjadi mu'alaf. Perlu diupayakan sebuah dialog yang seimbang, sebuah dialog yang arif dalam mengkaji kebenaran antar agama. Bagaimana umat Islam bisa berupaya untuk memahami ajaran Alkitab, bagaimana orang Kristen bisa mempelajari, memahami ajaran Al-Quran dengan penuh penghormatan. Bukan untuk saling menjelek-jelekkan, bukan untuk mengklaim kebenaran, tapi dengan dasar untuk berpikir jernih, dengan niatan untuk mencari kebenaran dan petunjuk Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang perlu kita lakukan saat ini. Karena selama ini dialog-dialog yang dilandasi dengan perasaan-perasaan yang saling curiga, perasaan-perasaan yang justru yang berujung kepada debat kusir tidak akan melahirkan suatu hikmah pengetahuan, tetapi justru akan mempertebal kebencian kita terhadap agama lain. Jadi bagaimana kita kembali kepada suatu dialog yang benar-benar arif, dialog yang mengedepankan semangat untuk mencari kebenaran. Itulah yang paling penting. Dulu saya sangat membenci Al-Quran. Saya juga lebih membenci Nabi Muhammad SAW. Saya dilahirkan dari keluarga Muslim. Bahkan kakek buyut saya seorang kiai, namanya Kiai Parsejaya. Sampai hari ini nama beliau Kiai Parsejaya dijadikan nama jalan di Kota Malang. Saya juga pernah TPA sampai kemudian Madrasah Tsanawiyah, bersekolah di Madrasah Tsanawiyah. Tapi tahun 97 ketika saya kelas 2 MTS Madrasah Tsanawiyah, saya memutuskan untuk berhenti sekolah. Sejak saat itu saya menjadi anak jalanan, menjadi penjual koran di lapangan Rampal Malang. Keluarga saya sendiri merupakan keluarga yang broken home. Ibu bapak saya bercerai ketika saya kelas 5 SD atau tahun 95. Sejak saat itu keluarga memang sempat berantakan ya. Kemudian saya merasa kehilangan kasih sayang kedua orang tua, menjadi miskin kasih dan sebagainya. Sehingga saat itulah saya mulai membenci poligami. Karena apa?
akibat dari bapak saya yang memutuskan menikah lagi, memutuskan untuk berpoligami, akhirnya berujung kepada keluarga yang berantakan, keluarga yang broken home, di mana kedua orang tua saya, bapak ibu kandung saya, akhirnya memutuskan untuk bercerai. Kebencian terhadap poligami akibat pengalaman pribadi di mana bapak saya berpoligami, akhirnya berujung perceraian kedua orang tua saya inilah. Kemudian saya sedikit demi sedikit membenci Nabi Muhammad SAW. Saya berpikir, kenapa nih Nabi kok mengajarkan poligami? Padahal poligami itu sangat mensesarakan hidup. Maka kenapa orang diperbolehkan menikah 2, 3, 4? Satu saja udah ribet. Buktinya ketika bapak saya menikah lagi, punya 2 istri saja, akhirnya keluarga kami berantakan. Itu. Jadi penolakan terhadap poligami ini kemudian berujung sedikit demi sedikit terselip rasa benci saya terhadap Nabi Muhammad SAW. Ketika saya mulai membenci Nabi Muhammad, disinilah keimanan saya goyang, akidah saya goyang. Apalagi ditunjang oleh kehidupan masa itu, di mana ketika saya berusia sekitar 14-15 tahun, yang masih labil, masih mencari proses jati diri, tapi tetap saya mempertahankan idealisme saya pada saat itu sesuai dengan pemahaman saya saat itu yang terbatas. Tapi yang jelas pada saat itu di usia 14-15 tahun ini, saya merasakan bahwa saya mengalami kurang kasih sayang. Saya tidak mendapatkan kasih itu dari keluarga saya yang broken home. Saya juga tidak mendapatkan kasih itu dari lingkungan saya yang notabene mayoritas muslim. Tapi justru kasih itu saya dapatkan dari orang-orang baru dalam kehidupan saya, yaitu para misionaris dan jemaat Kristen. Sehingga apa? Sehingga karena kasih itu yang saya dapatkan dari mereka, orang-orang Kristen ini, itulah yang membuat saya condong kepada kekristenan. Pada tahun 97 sampai 98 merupakan sebuah proses pergolakan iman yang cukup panjang bagi diri saya. Satu sisi karena kebencian terhadap poligami tadi, akhirnya sedikit demi sedikit saya membenci Nabi Muhammad SAW. Sisi lain, ketika saya merasakan umat Kristen yang penuh kasih, umat Kristen menghampirin saya, kemudian mereka memberikan pelita tubuh bagi saya, memberikan solusi kehidupan bagi saya, semacam pencerahan ya. Jadi bukan sembako, bukan uang, tapi pencerahan. Bagaimana saya untuk menjalankan hidup saya ke depan. Maka disitulah saya mulai merasa bahwa Kristen lebih penuh kasih daripada Islam. Tetapi saat itu saya tetap mempertahankan idealisme saya, sebuah keyakinan saya bahwa sesungguhnya Tuhan itu esa, la ilaha illallah. Tetapi saya tidak yakin dengan Muhammad sebagai utusan Allah, Muhammad sebagai Rasulullah. Saya lebih yakin, lebih mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Inilah yang kemudian membuat proses macam goncangan iman. Ketika misionaris Katolik Protestan datang kepada saya, mereka menyampaikan doktrin Tritunggal. Mereka menyampaikan bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus merupakan pribadi yang tunggal. Ketika mereka mengatakan Tuhan Yesus Kristus, maka saya pun langsung menolak itu. Saya tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan saya, tapi saya mengimani Yesus sebagai juru selamat saya, seperti Nabi Muhammad SAW sebagai
pemberi syafaat bagi orang Islam, begitu pula Yesus Kristus menjadi juru selamat bagi orang-orang Kristen. Jadi proses saya murtad atau keluar dari Islam ke dalam Kristen itu tidak ujuk-ujuk langsung keluar begitu saja, tapi melalui proses yang panjang. Setiap saya ketemu dialog diskusi dengan teman-teman misionaris dari Katolik dan Protestan, mereka yang mengimani Kristen Trinitas, saya langsung menolak. Hati saya tidak yakin. Karena apa? Karena saat itu saya bersyukur, saya sangat yakin bahwa Tuhan itu esa, la ilaha illallah. Pada usia itu, umur 14-15 tahun, saya sudah membaca buku Dialog Ketuhanan Yesus Kristus, di mana dalam buku tersebut dikisahkan Kiai Haji Ba'udin Mudori bersama Antonius Widuri itu berdiskusi tentang kebenaran, perbandingan antara Islam dan Kristen, dialog tentang ketuhanan Yesus Kristus. Sehingga apa? Sehingga 7 hari atau 9 hari Antonius Widuri tadi masuk Islam. Kemudian diberi nama Antonius Muslim Widuri. Jadi dengan hanya membaca buku Dialog Ketuhanan Yesus Kristus tadi, saya udah yakin, saya udah memahami dasar-dasar kelemahan dari doktrin iman Trinitas tadi. Sehingga setiap ada misionaris dari Kristen Katolik atau Protestan, selama mereka menjual doktrin iman Trinitas tadi kepada saya menolak itu. Karena apa? Karena saya mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Saya tegaskan, saya mengimani Yesus Kristus sebagai juru selamat saya, seperti sebagaimana orang Islam mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai pemberi syafaat bagi mereka. Yesus Kristus dan Muhammad adalah Rasulullah, la ilaha illallah. Akhirnya saya bertemu dengan seorang keturunan Cina, namanya Dadang Wijiono, yang kemudian karena kami saking akrabnya, dia sudah saya anggap seperti adik saya sendiri, adik angkat saya. Dadang memperkenalkan kepada saya suatu doktrin iman Kristen yang menurut saya pada saat itu unik sekali. Dia berasal dari gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir atau Kristen Mormon yang didirikan oleh Joseph Smith yang pusatnya di Utah, Amerika Serikat. Dinamai Kristen Mormon karena selain Alkitab, gereja OSA ini atau orang-orang suci zaman akhir itu juga memiliki 3 kitab suci lainnya, yaitu yang pertama adalah kitab Mormon, ajaran dan perjanjian, mutiara yang sangat berharga. Disinilah yang unik, beberapa hal yang unik yang akhirnya membuat saya lebih condong memilih kepada Kristen Mormon daripada Kristen Katolik dan Protestan adalah yang pertama, Kristen Mormon menolak Trinitas. Dasarnya apa? Salah satu dasar adalah kisah pembaptisan Yesus Kristus oleh Yohanes Pembaptis di dalam kolam air. Pada saat itu ditegaskan, dikisahkan dalam Alkitab bahwa posisi Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis, Yesus tadi adalah Nabi Isa alaihissalam, Yohanes Pembaptis adalah Nabi Yahya alaihissalam, itu mereka di dalam air. Kemudian ada burung merpati di langit yang melambangkan Roh Kudus atau malaikat Jibril atau Gabriel. Kemudian ada suara dari surga yang melambangkan Allah Bapa atau Allah yang esa, la ilaha illallah. Jadi di sini jelas masing-masing zat itu posisinya berbeda-beda. Jadi bukan 3 dalam 1, tapi mereka adalah 3 pribadi yang berbeda. Kristen Mormon meyakini bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus merupakan 3 pribadi yang berbeda. Satu kesatuan, istilah satu dalam semua dalam satu, ini diistilahkan sebagai
Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus punya satu visi, satu misi yang sama, yaitu menyelamatkan umat manusia. Jadi satu kesatuan visi dan tujuan, bukan satu kesatuan pribadi atau zat. Yang kedua, Kristen Mormon tidak meyakini penebusan dosa. Jadi Mormon, sebagaimana Islam, menganggap bahwa semua manusia tadi menanggung dosanya sendiri. Setiap manusia itu mereka menanggung dosanya sendiri, dan dosa mereka tidak ditebus oleh Yesus Kristus. Hal ini sesuai dengan apa? Dengan surat Fatir ayat 18. Surat Fatir ayat 18 terjemahannya, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi setiap orang menanggung dosanya sendiri. Hal ini juga diungkapkan di surat Matius, Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15, di mana dalam surat ini ditegaskan bahwa jika kita ingin mendapatkan ampunan Allah Bapa, maka kita harus mengampuni orang lain. Jadi intinya baik Fatir ayat 18 maupun Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 ini menolak doktrin penebusan dosa. Karena apa? Karena orang Katolik dan Protestan meyakini bahwa semua orang yang lahir ke dunia ini, mereka menanggung dosa waris Nabi Adam. Jadi sejak Adam dikeluarkan dari surga, maka anak keturunannya itu sudah berdosa, mewarisi dosa waris Adam. Kemudian Yesus Kristus turun ke dunia, disalib untuk menebus dosa manusia. Manusia yang mengimani Yesus sebagai juru selamat, maka mereka diampuni dosa-dosanya. Ini yang ditolak oleh Mormon. Orang Mormon meyakini semua manusia menanggung dosanya sendiri, sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam. Jika dalam video kali ini saya mengisahkan proses saya keluar murtad dari Islam, maka insya Allah nanti di video selanjutnya saya ingin mengemukakan kisah saya, kenapa akhirnya kemudian saya memilih untuk kembali kepada Islam, walaupun saat itu saya sangat membenci Nabi Muhammad, bahkan sampai pernah membakar Al-Quran. Tapi ujung-ujungnya alhamdulillah saya masuk Islam. Wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah, tonton terus channel kami Pesantren Hijrah Al-Hanif. Insya Allah dalam Pesantren Hijrah Al-Hanif TV ini kami akan mengkaji, menganalisis, mengupas tentang keterkaitan antara ayat-ayat Al-Quran dan Alkitab, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, di mana di sini kita akan semakin memahami bahwa sesungguhnya ada satu kesatuan ajaran Allah dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Marilah kita berbagi hikmah untuk menuai hidayah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari jalan-jalan Allah, mencari kebenaran, insya Allah akan menunjukkan jalannya. Semua kebenaran berasal dari Allah. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena itu merupakan kekhilafan saya. Jangan lupa like, komen, share, maupun subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.